Halo, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tugas sejarah Indonesia. Nah, kami akan menjelaskan tentang Perang Makassar. Kelompok kami beranggotakan 6 orang, yaitu ada Carmila Febriani, Rahmadu Yunovita, Silvi Salsabila, Nazwa Rara, Iqmal Alwafi, dan Aditya Fadilah. Penyebab Perang Makassar. Makassar merupakan pusat perdagangan dan pelabuhan strategis di wilayah Sulawesi. Hal itu membuat kongsi dagang VOC milik Belanda ingin menguasai wilayah Sulawesi Selatan, terutama yang dikuasai Kerajaan Goa Talo. Beberapa kali VOC datang ke Kerajaan Goa Talo untuk berunding dan meminta diberikan hak monopoli. Namun, sejak era Sultan Malikus Said 1639 sampai 1653 hingga Sultan Hasanuddin 1653 sampai 1669, VOC tidak pernah diizinkan melakukan aktivitas dagang di wilayah Makassar. VOC kemudian melakukan rapat di Batavia pada 5 Oktober 1666 untuk membahas permasalahan tersebut. Rapat tersebut menghasilkan keputusan untuk segera mungkin menaklukkan Kerajaan Goa Talo dan merebut Makassar. Hal inilah yang menjadi penyebab Perang Makassar yang berlangsung selama 3 tahun, yakni antara 1666 sampai 1669. Proses atau kronologi Perang Makassar pada 24 Oktober 1666. Angkatan Laut VOC berangkat ke Makassar di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Pilman. VOC tiba di depan benteng Somba Opu pada 15 Desember 1666 dengan kekuatan 21 kapal perang serta 600 pasukan. Begitu sampai, Spilman mengutus orangnya menemui Sultan Hasanuddin untuk menyerah dan membayar ganti rugi kepada VOC. Akan tetapi, tuntutan tersebut ditolak keras oleh Sultan Hasanuddin karena VOC tidak memperlihatkan niat baiknya. Menanggapi penolakan dari Sultan Hasanuddin, Laksamana Spilman menyerang Makassar pada tanggal 21 Desember 1666. Serangan VOC tersebut segera dibalas oleh pejuang Goa dengan gagah dan berani. Setelah 1 hari 1 malam, pasukan VOC mundur dan mencari aliansi kepada Raja Buton, Ternate, dan Bone. Begitu berhasil membentuk aliansi, pasukan VOC bersama Arung Palaka dari Bugis kemudian menyerang Makassar lagi pada tanggal 9 Juli 1667. Namun, serangan tersebut berhasil dipatahkan oleh pasukan dari Kerajaan Goa Talo, sehingga memaksa VOC dan aliansinya mundur. Pada 22 Oktober 1667, VOC dan aliansinya menyerang lagi dengan mendapat bantuan dari Batavia. Peperangan antara Kesultanan Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin melawan Belanda. Akhirnya, pada tanggal 18 November 1667, sebuah perjanjian perdamaian antara Kerajaan Goa dengan VOC Belanda ditandatangani di sebuah desa di selatan kota Makassar. Desa yang menjadi tempat penandatanganan perjanjian itu disebut Bongaya. Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan yang terkenal dalam sejarah Indonesia bernama Perjanjian Bongaya. Perjanjian ini kemudian dikenal sebagai Het Bongais Verdrag, yaitu Perjanjian Bongaya oleh Belanda. Sementara orang Makassar menyebutnya Capaya Ri Bongaya. Berikut adalah isi Perjanjian Bongaya. 1. VOC diperbolehkan memonopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. 2. Semua orang asing diusir dari Goa Talo kecuali VOC. 3. Goa Talo mengganti kerugian perang. 4. Beberapa wilayah kekuasaan Goa Talo diserahkan kepada VOC. 5. Makassar harus mengakui monopoli VOC. 6. Wilayah Makassar dipersempit hingga tinggal Goa saja. 7. Makassar harus membayar ganti rugi akibat perang. 8. Sultan Hasanuddin harus mengakui Arupalaka sebagai raja dari Kerajaan Bone. 9. Goa tertutup bagi orang asing selain VOC. 10. Benteng yang ada harus dihancurkan kecuali benteng Rotterdam. Perang Makassar kembali meletus usai Perjanjian Bongaya. Setelah penandatanganan Perjanjian Bongaya, rupanya Perang Makassar tidak berakhir begitu saja. Sejumlah kelompok yang tidak mengakui Perjanjian Bongaya bertekad untuk terus melawan VOC Belanda. Perang pun kembali berlanjut. Perlawanan terhadap VOC yang dilakukan usai Perjanjian Bongaya dipelopori oleh Karaeng Karunrung yang sejak awal membenci VOC.
Dia terus mendesak Sultan Hasanuddin untuk melanjutkan perang melawan Belanda. Pada tanggal 12 April 1668, perang untuk kesekian kalinya antara VOC, pimpinan Spelman, dan Goa, pimpinan Sultan Hasanuddin kembali pecah. Bahkan disebutkan bahwa perang yang terjadi setelah perjanjian Bongaya lebih besar. Pada bulan April 1669, pasukan Belanda melakukan serangan secara teratur dan berulang-ulang kepada warga Makassar. Secara berangsur, penyerangan yang dilakukan Belanda mendekat ke benteng Somba Opu, suasana peperangan pun semakin sengit. Akhir perang. Akhir perjuangan Sultan Hasanuddin pada tanggal 24 Juni 1669, benteng utama dan benteng kerajaan Goa jatuh ke tangan Belanda. Benteng Somba Opu takluk secara terhormat setelah kerajaan Goa di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin melakukan perlawanan dengan sangat gigih. Spelman saat itu menawarkan pengampunan kepada mereka yang bersedia bekerja sama dengan Belanda. Pada tanggal 29 Juni 1669, Sultan Hasanuddin mengundurkan diri dari posisi tahta Raja Goa. Posisinya lalu digantikan oleh putranya, Amir Hamzah. Jatuhnya kerajaan Goa ke tangan Belanda sekaligus menandai berakhirnya Perang Makassar setelah perjuangan panjang warga Makassar di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin wafat di Goa pada 12 Juni 1670. Setahun setelah turun tahta, ia meninggal pada usia 39 tahun karena menderita penyakit plasenta. Dampak utama perang ini secara garis besar adalah 1. Penaklukan Makassar oleh Belanda. Perang ini berakhir dengan kemenangan VOC yang mengakibatkan penaklukan Makassar oleh Belanda. Ini memperluas kekuasaan kolonial Belanda di wilayah Indonesia. 2. Penghancuran kekuatan Makassar. Kerajaan Makassar mengalami kerusakan besar dalam perang ini, dengan kota Makassar sendiri hampir hancur. Ini mengakhiri dominasi kerajaan Makassar di wilayah tersebut. 3. Eksploitasi sumber daya. Setelah penaklukan, Belanda mulai menguasai sumber daya alam dan perdagangan di wilayah tersebut, termasuk rempah-rempah yang menjadi faktor penting dalam ekspansi kolonial mereka di Asia Tenggara. 4. Perubahan sosial dan ekonomi. Pemerintahan kolonial Belanda membawa perubahan sosial dan ekonomi yang cukup signifikan di Sulawesi Selatan, termasuk perubahan dalam sistem pertanian dan perdagangan. 5. Dampak budaya. Perang Makassar juga berdampak pada budaya lokal, termasuk bahasa dan adat istiadat dengan pengaruh Belanda yang semakin mendominasi. Perang Makassar adalah salah satu konflik yang penting dalam sejarah Indonesia dan berdampak besar pada dinamika politik, ekonomi, dan budaya di wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya.